Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pada kita bersyukur dapat melakukan pembelajaran pada hari ini dengan ibu sendiri. Dan siapa di sini yang sudah siap untuk belajar? Sudah siap ya. Jadi sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin dalam doa ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin dalam doa. Sekarang ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk nama yang disebut bisa angkat tangannya dan katakan hadir ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar kita semangat, kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak silakan duduk kembali. Tapi kok ibu lihat kalian masih belum semangat ya. Jadi sekarang ibu akan ajak kalian untuk melakukan tepuk semangat terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran bersama ibu nanti. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah setelah mendapat penjelasan dari guru mengenai materi aturan di keluarga, di sekolah, dan juga di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyebutkan contoh aturan yang berlaku di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan sekitar secara lisan dan tertulis dengan benar. Lalu yang kedua, setelah mendapat penjelasan dari guru mengenai materi aturan di keluarga, di sekolah, dan juga di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menaati aturan sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas dan logis. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan aturan sekolah dengan bimbingan guru secara konsisten selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu yang keempat, setelah mendapat arahan dari guru, dalam kelompok kecil, peserta didik akan bekerja sama dalam membuat poster atau media sederhana tentang pentingnya menaati aturan sekolah secara kreatif dan juga tepat waktu nantinya. Begitu ya anak-anak. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai materi hak dan juga kewajiban kita sebagai pelajar. Jadi hak dan kewajiban itu juga berkaitan dengan materi hari ini anak-anak. Jadi materi hari ini adalah aku patuh aturan. Aku patuh aturan di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan sekolah. Jadi itu adalah suatu keharusan, tanggung jawab yang harus kita taati. Akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Ibu ada sebuah video mengenai bagaimana pelanggaran aturan di lingkungan sekitar kita. Ada seorang pria yang bernama Rahmat, dan dia memiliki kebiasaan yang buruk yaitu, kenapa lo buang sampah di sini? Ini kan udah ada tulisannya. Diam lo Ujang, terserah saya mau buang sampah di mana. Nanti kalau banjir gimana? Diam lo Ujang. Oke Rahmat, suatu hari kau akan menyesal. Rahmat pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, hujan turun dengan deras. Tumpukan sampah yang dibuang Rahmat pun menyumbat selokan, dan air pun naik, dan terjadilah banjir. Rumah Rahmat pun digenangi air dan banyak barang-barang Rahmat yang hanyut. Dan Rahmat pun melihat keluar dan ternyata kantong sampah yang dibuang Rahmat tadi menyumbat di selokan. Dan Rahmat pun bergegas membersihkan selokan itu. Tetapi Rahmat pun hanyut karena banjir yang begitu deras dan Rahmat pun menyesal karena buang sampah sembarangan. Oke anak-anak, kan kita sudah melihat tadi bagaimana video mengenai pelanggaran aturan di lingkungan sekitar kita. Sekarang ibu ada pertanyaan semantik nih. Pertanyaannya yaitu, mengapa aturan itu penting
dan apa akibatnya jika peraturan itu tidak ditaati oleh kita. Oke anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi pada hari ini, yaitu pengertian aturan. Apa itu pengertian aturan? Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama. Aturan bisa berbentuk tulisan maupun tidak tertulis atau sebuah kebiasaan. Aturan dibuat agar kehidupan berjalan dengan tertib, aman, adil. Dengan mematuhi aturan, kita juga belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Bagaimana aturan membantu menjaga ketertiban dan juga keadilan? Yang pertama, yaitu aturan menjaga ketertiban. Ketertiban sendiri adalah keadaan di mana semua berjalan dengan teratur dan tidak kacau dan juga sesuai dengan harapan. Lalu yang kedua, mengapa aturan menjaga keadilan? Karena keadilan adalah memberikan hak dan juga perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa pilih kasih. Yaitu aturan dibuat agar tidak ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Jenis-jenis dan contoh aturan yang ada di lingkungan keluarga atau di rumah kita. Ya, aturan di rumah itu adalah kesepakatan atau pedoman yang dibuat oleh anggota keluarga untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan juga tanggung jawab bersama dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Lalu jenis-jenis aturan di rumah itu ada beberapa. Yang pertama, bangun tidur tepat waktu, merapikan tempat tidur setelah bangun, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, cuci piring, lalu tidak berkata kasar kepada anggota keluarga. Contoh menaati aturan di rumah itu adalah anak harus meminta izin saat hendak keluar rumah dan juga menyimpan sepatu di rak setelah digunakan atau setelah pulang sekolah. Selanjutnya adalah manfaat aturan di keluarga atau di dalam rumah. Yang pertama adalah membangun rasa aman dan nyaman dalam keluarga. Lalu yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab dan juga kemandirian anak. Yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan antar keluarga. Yang keempat ada melatih anak untuk menjadi disiplin dan teratur dalam kehidupannya sehari-hari. Jenis dan contoh aturan yang ada di sekolah. Aturan sekolah adalah tata tertib atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, yaitu siswa, guru, dan juga staf karyawan semuanya, agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan tertib, aman, dan juga nyaman. Jenis aturan di sekolah yaitu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap dan rapi, mengikuti pelajaran dengan tertib dan sopan, dan tidak membawa barang berbahaya yang dilarang. Ada contoh aturan yang harus ditaati di sekolah, yaitu tidak membolos, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah, lalu menghormati guru dan juga sesama teman kita harus saling menghormati. Anak-anak, selanjutnya ada manfaat aturan di sekolah. Yang pertama ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga nyaman. Yang kedua ada menjaga keamanan dan juga ketertiban selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan juga dapat menghargai perbedaan. Yang keempat adalah mendorong siswa untuk menjadi teladan bagi teman sebayanya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dan juga contoh aturan di lingkungan sekitar, yaitu aturan di lingkungan sekitar adalah ketentuan atau tata tertib yang berlaku di tempat umum atau masyarakat sekitar, di luar rumah dan sekolah, atau bisa di pasar, di jalan, di tempat ibadah, di tempat bermain, dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti kompleks, kampung, RT RW, seperti itu. Lalu aturan ini dibuat agar masyarakat hidup rukun, tertib, dan juga aman. Selanjutnya jenis-jenis aturan di lingkungan sekitar. Yang pertama ada di jalan raya. Jadi aturan ini berlaku saat kita berada di jalan raya, jalan umum, agar semua pengguna jalan selamat dan tertib. Contohnya adalah menyeberang di zebra cross
tidak bermain di jalan, dan juga menggunakan helm saat naik motor. Oke, selanjutnya ada jenis aturan di lingkungan sekitar, yaitu di tempat ibadah. Aturan ini dibuat agar suasana ibadah tetap tenang, khusyuk, dan juga dapat menghargai orang lain. Contohnya seperti bersikap sopan dan juga tenang saat beribadah, tidak berisik atau bercanda saat beribadah, mengikuti tata cara ibadah dengan tertib. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis aturan di lingkungan sekitar, yaitu di pasar atau di tempat umum. Aturan ini membuat agar tempat umum tetap aman, nyaman, dan juga bersih untuk semua orang. Contohnya, yang pertama, antri saat membeli, yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Aturan di lingkungan sekitar kita ada di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Aturan ini dibuat untuk membantu menjaga kerukunan antar warga dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman. Contohnya, yang pertama, tidak membuat kebisingan di malam hari. Yang kedua, ikut kerja bakti ataupun ronda. Yang ketiga, menjaga kebersihan halaman rumah dan juga jalan. Selanjutnya, ada manfaat aturan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, yaitu menjaga ketertiban. Aturan membuat masyarakat hidup dengan tertib dan tidak kacau. Yang kedua adalah menjamin keamanan. Aturan membantu menjaga keselamatan setiap orang di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan, yaitu dengan aturan lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, nyaman untuk semua orang. Lalu yang keempat adalah menumbuhkan rasa hormat dan juga kerjasama. Aturan dapat mengajarkan kita untuk menghargai hak orang lain dan bekerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar. Lalu yang kelima adalah mencegah konflik dan juga pertengkaran. Dengan aturan yang jelas, masyarakat tahu bahwa batasan perilaku sehingga tidak mudah terjadi perselisihan. Selanjutnya, mengapa kita harus patuh aturan? Jawabannya yaitu karena kepatuhan menunjukkan sikap tanggung jawab dan juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Juga dapat melatih diri untuk taat terhadap hukum dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Lalu apa dampaknya jika kita tidak patuh aturan? Yang pertama adalah terjadinya konflik atau kekacauan. Lalu yang kedua, hukuman atau sanksi dari pihak berwenang, atau misalnya kalau di dalam kelas kita mendapat teguran dari guru kita gitu. Lalu yang ketiga adalah merugikan diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan LKPD kita, tapi sini Ibu minta untuk mengerjakan dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagi kelompok secara acak, jadi kalian nanti berhitung 1 sampai 4 dan itu akan menjadi kelompok kalian masing-masing. Oke anak-anak, di sini jadi ini LKPD-nya yang akan kita kerjakan bersama-sama. Jadi nanti kalian mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan mengerjakan soal ini, lalu dikumpulkan ke depan ke meja Ibu. Nanti kalau ada yang belum paham atau belum jelas bisa tanyakan kepada Ibu ya. Oke anak-anak, sekarang karena kalian sudah mengerjakan soal tadi dan sekarang Ibu akan memberikan satu tugas lagi, yaitu kita akan membuat poster secara berkelompok. Nanti Ibu akan membagikan kertas ini, jadi kalian akan melakukan menggambar poster dengan kelompoknya masing-masing. Lalu nanti Ibu minta kalian untuk mempresentasikan ke depan hasil karya kalian dan nanti kita akan tempel bersama-sama di mading sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Ada pertanyaan? Oke anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan tugas-tugas hari ini. Tapi sekarang kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Kelompok pertama akan melakukan presentasi terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Lalu untuk kelompok yang belum maju, harap untuk mendengarkan dan juga mencermati kelompok yang ada di depan saat melakukan presentasi. Karena
nanti kalian juga akan mendapatkan giliran untuk masuk ke depan. Jadi nanti untuk hasil karya kita pada hari ini kita akan tempel di mading depan kelas kita. Di sana ada mading dan kita akan tempel di sana bersama-sama untuk mengapresiasi hasil kerja kalian masing-masing. Dan pasti sudah mengerjakan tugas dan sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini dengan baik. Dan sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini dengan bermain game edukatif. Jadi game ini itu adalah game memilah sampah. Kenapa Ibu memilih game ini? Karena menurut Ibu dengan kita memilah sampah kita akan tahu nih kita membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu termasuk ke dalam kita taat aturan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah aturan itu merupakan suatu pedoman atau kesepakatan yang dibuat agar kehidupan bersama menjadi tertib, aman, dan juga nyaman. Setiap tempat memiliki aturan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Tadi ada aturan di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, tempat ibadah, di pasar, di jalan raya, dan itu dapat membuat kita untuk belajar bertanggung jawab, menghargai hak orang lain, dan juga menjadi warga negara yang baik itu di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kita akan ice breaking terlebih dahulu biar kita tetap semangat, yaitu ice breaking hari ini adalah tepuk good job. Anak-anak semua ikuti Ibu ya, yang tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job, good job. Ibu ada sedikit informasi untuk pembelajaran minggu depan, yaitu kita akan belajar mengenai sila-sila Pancasila dari sila pertama terlebih dahulu, lalu selanjutnya sila kedua, ketiga, dan juga keempat, lalu kelima. Seperti itu ya anak-anak. Sebelum istirahat, Ibu ingin kita nanti keluar dengan memberikan cap tangan ke dinding dengan emoticon yang kalian rasakan hari ini. Kalau kalian senang, kita klik emoticon senang. Kalau kalian sedih, nggak suka pembelajaran hari ini, kalian pencet yang sedih. Kalau kalian marah, pencet yang marah. Kalau kalian senang banget, ketik tempelkan ke yang senang banget. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih, selamat beristirahat. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak.